Salam sukses. Saat ini lagi viral dan hampir semua orang akan tertuju dengan sebutan Kertanegara, yaitu tempat kediaman Presiden terpilih kita Prabowo Subianto, di mana saat ini kediaman Prabowo merupakan sumber informasi besar yang di dalam tanda kutip saat ini dijadikan sebagai markas oleh para jurnalis untuk meliput informasi secara live tentang siapa saja orang-orang yang akan duduk di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Di sini kemarin ada berita yang menarik dan tak disangka-sangka, ada kader Megawati yaitu Pramono Anung yang tahu-tahu hadir tanpa undangan tapi tampak terburu-buru untuk menghadap Prabowo. Karena kehadirannya mendadak sehingga banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan para jurnalis. Ternyata hari ini pertanyaan kehadiran Pramono menghadap Prabowo adalah cuma sebagai utusan dari Megawati untuk menyampaikan sebuah pesan. Jadi betul apa yang diprediksi Mr. Q bahwa kedatangan Pramono itu bukan sebagai peragawan politik tetapi sebagai messenger politik. Artinya cuma sebagai penyampai pesan aja. Tetapi semua tidak tahu isi pesannya itu seperti apa. Setelah dikonfirmasi pada Puan Maharani, dia cuma mengatakan bahwa pesannya rahasia. Bahkan lanjut dikonfirmasi lagi ke Pramono Anung sendiri, juga jawabannya sama, katanya rahasia, jadi tidak bisa mengatakan. Pramono malah mengatakan akan tetap berkonsentrasi di Pilgub. Belakangan memang dinamika politik di PDIP lagi meningkat, termasuk masih hangat soal diberhentikannya Kepala BIN Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi, di mana kita semua paham bahwa Budi Gunawan adalah asisten dan orang kepercayaan dari Megawati. Dan saat ini dengan dicopotnya Budi Gunawan dari Kepala BIN juga sama menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan juga. Nah, isu miring yang terbaru dan lebih menarik lagi adalah berita miring. Dan biasanya yang miring-miring begini, ini datangnya dari kelompok-kelompok yang suka nyinyir, yaitu berita soal banyaknya jumlah menteri-menteri Jokowi yang kembali dipilih lagi oleh Prabowo, di mana saat ini ada sekitar 15 orang yang masuk dalam kabinet Prabowo, sehingga oleh kelompok-kelompok yang suka nyinyir ini dianggap seperti biasa bahwa pasti adanya cawe-cawe Presiden Jokowi. Lalu seperti apa kejadian yang sebenarnya? Inilah videonya. Pak Jokowi memberhentikan Pak Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dan mengajukan Kepala BIN yang baru ke DPR, yaitu Pak Herindra sebagai Wamenhan. Ini ada hubungannya atau terpisah ini, Bang? Ya, ini pasti ada hubungannya. Ini kan kita bicara pemerintahan baru, kabinet baru. Kalau diperluas kan ya Kepala BIN itu juga bagian dari tadi kementerian, badan, setingkat menteri lah ya, setingkat menteri ya. Dan itu posisi yang sangat penting dan sangat powerful. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah paket ya menuju transisi pemerintahan. Ya. Dan kenapa Pak Herindra? Karena memang sudah sangat dekat dengan Pak Prabowo. Sangat dekat dengan Pak Prabowo, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Pak Herindra kan wakil Menteri Pertahanan sekian lama ya. Dan Pak Herindra itu adalah Adi Makayasa tahun beliau angkatan dulu, saya lupa angkatan berapa ya. Tapi Adi Makayasanya adalah Pak Herindra ini. Jadi sebenarnya bagian dari proses transisi pergantian ini. Bukan karena nanti Pak ini disebut-sebut Pak Budi Gunawan akan masuk ke kabinet dalam portofolio yang lain, bukan ya? Nah, sebetulnya yang duluan itu adalah pergantian Kepala BIN, toh. Kepala BIN ya, kebetulan Pak Budi Gunawan juga sudah lama, lalu kemudian ya ini sekali lagi ini adalah pemerintahan baru. Nah, tinggal Pak Budi Gunawan lepas dari BIN itu mau kemana? Ya. Apakah betul-betul akan stop dari kegiatan pemerintahan atau masih masuk kembali ke dalam kabinet? Tapi kan bolanya itu ada di Ibu Megawati. Ya. Bolanya di Ibu. Bolanya ada di Ibu Megawati karena Pak BG kan identik dengan Ibu Megawati.
Pak, soal kemarin Bapak kan telah menekan ini apa Perpres terkait pencopotan Pak Budi Gunawan jadi Kepala BIN. Ini sebenarnya alasannya apa ya Pak? Oh, itu administrasi aja. Administrasi artinya karena Kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan Menteri pada tanggal 21, sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu atas permintaan dari Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo itu sebelum terpilih sebagai presiden, dia anggota kabinet. Dia itu udah ketemu dengan teman-teman dia. Yang dia tunjuk jadi menteri ini 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Ini kan buat teman-teman dia di dalam sesama anggota kabinet. Dia tuh bisa ngukur, bisa ngelihat itu. Oh, yang cocok sama iya, siapa yang misalnya pekerjaannya bagus. Siapa yang secara pribadi dekat. Siapa yang pekerjaannya bagus, secara pribadi nggak dekat, tapi karena pekerjaan bagus tetap dipilih. Kan misalnya begitu kan? Gitu. Jadi kan jumlah orang dari kabinetnya Pak Jokowi yang dipanggil kemarin 15 orang. Banyak itu. Banyak lah. Banyak, hampir separuh dari melebihi dari kader partai politik. Nah, itu Mas, maksud saya Mas. Jadi sebetulnya kita harus punya kacamata yang lain. Bahwa Pak Jokowi itu nggak harus rekom-rekom. Pak Prabowo sendiri udah ngelihat siapa yang selama ini kinerjanya bagus, siapa yang hubungannya baik, gitu. Siapa yang sudah memberikan dukungan atau bantuan secara signifikan. Gitu. Ya. Jadi ada penjelasan lain itu ada tadi penjelasan ya. lain. Selain memang kemungkinan memang orang-orang. Rasanya Pak Jokowi tidak akan eksplisit. Pak Prabowo ini tolong nama ini masuk gitu kan? Enggak. Menurut saya sih enggak. Enggak akan eksplisit begitu. Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah menilai sendiri. Kalaupun misalnya ada karena faktor kedekatan, itu juga penilaian Pak Prabowo. Oh, kayaknya Bapak A ini dengan Pak Jokowi itu hubungannya dekat gitu. Tapi menurut saya bukan cuma itu. Pasti ada variabel yang berikutnya. Oh, Bapak ini hubungannya dengan Pak Jokowi dekat dan dia memang kompeten, bagus. Ini Bapak ini hubungannya dekat dengan Pak Jokowi dan dia adalah ketua partai ya. Masuk itu barang. Masuk barang lah, iyalah. Iya. Kita kasih contoh lah misalnya Pak Bahlil dekat nggak dengan Pak Jokowi? Dekat banget. Iya. Tapi Pak Bahlil nggak berdiri sendiri, dia juga ketua umum Partai Golkar. Iya. Gitu. Nggak dekat pun jadi menteri kok, apalagi dekat dengan Pak Jokowi. Kalau kita lihat background Mas Pramono sebelum ini, beliau adalah Menteri Sekretaris Negara. Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet. Yang notabene sekaligus juga adalah semacam jembatan komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Gitu. Jadi boleh dibilang rasa-rasanya salah satu orang yang potensial jadi utusan PDI Perjuangan adalah Mas Pram. Jadi Mas Kodari menduga ada dia pesan-pesan utusan nih. Ya, iya. Bukan untuk di beauty contest bukan peragawan politik kali ini, tapi messenger politik. Iya. Nah, kenapa datang ke Kertanegara? Kenapa tidak ke tempat yang lain? Karena konsentrasi kegiatan Pak Prabowo seharian ini adalah di Kertanegara. Tidak memungkinkan bagi Pak Prabowo untuk ke tempat yang lain, untuk ada pertemuan inkognito. Jadi mau nggak mau, siapapun orang PDI Perjuangan yang datang menemui Pak Prabowo itu harus lewat depan, ya, ketemu dengan Pak Prabowo. Dan saya nggak tahu, kayaknya rumah Pak Prabowo di Kertanegara itu nggak ada pintu belakangnya. Dia menyampaikan pesan dari Ibu Mega untuk Pak Prabowo. Terkait dengan harapan kabinet ke depan, seperti apa sih Bu pesan-pesannya Bu? Rahasia. Tapi ada apa soal komunikasi pertemuan besok atau pertemuan dengan Pak Prabowo? Rahasia. Tapi memang itu dihapus oleh Ibu Mega. Iya, betul. Bukan kemarin kan dalam 2 hari kan belum terlihat kader PDIP begitu ya Mbak Puan. Nah, ini kira-kira setelah beradanya Pak Pramono ke sana itu apakah nanti ada sosok dari PDIP yang memang juga diusulkan ke Pak Prabowo untuk di kabinet? Insya Allah. Mbak Puan kemarin Pak Pacu bilang kalau misalkan di internal PDI itu sebenarnya ada 3 klaster besar kabinet Prabowo ini. Gimana teman-teman? Terkait dengan perbedaan pandangan ini Mbak Puan. PDI Perjuangan solid.
solidnya mungkin untuk mendukung pemerintah yang akan datang atau seperti apa Mbak Puan? Kita solid mendukung pemerintah yang akan datang dalam membangun Indonesia. Sebagai pimpinan partai, Mbak Puan melihat adanya persiapan cukup lengkap gitu sampai akhirnya ada red atau misalnya pembekalan itu seperti apa Mbak Puan melihat ya persiapan untuk pemerintahan ke depan Mbak Puan? Ya bagus, kami apresiasi bahwa siap untuk membangun Indonesia ke depan dengan baik. Ya. Negara sama Pak Prabowo katanya untuk menyampaikan pesan dari Ibu Megawati, apakah pesan itu nanti buat pertemuan di 17 Oktober itu atau bagaimana? Jadi saya memang dari dulu selalu menjadi mediator Bu Mega dengan berbagai tokoh lah. Dan kemarin memang saya menyampaikan hal-hal yang bersifat lebih pribadi. Saya menyampaikan, saya mendoakan untuk Pak Prabowo yang sekarang ini akan dilantik, mudah-mudahan beliau sukses memimpin bangsa ini. Karena bagaimanapun memimpin bangsa ini harus kita dukung dan kita doakan bersama. Yang kedua tentunya ada pesan yang disampaikan. Nah untuk pesannya mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan. Ya. Jadi terkait dengan kemarin tidak ada tanda tangan Pak Indonesia sekarang di kepala badan. Oh enggak, saya konsentrasi jadi gubernur Jakarta.